Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi untuk manajemen proyek TI. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memfokuskan soal sumber dana proyek karena di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai budgeting. Nah, di kesempatan kali ini saya fokus ke bagaimana dan apa itu sumber daya proyek ya. Jadi termasuk dana pun. Jadi SDM, SDA yang diatur oleh proyek. Nah, sumber daya proyek yang di sini yang dimaksudkan adalah orang, ya pekerjanya, ya modal, uangnya, dan atau barang material. Jadi barang dan material pun juga termasuk sebagai sumber daya proyek. Jadi kalau kita di TI, kita ada komputer, printer, ya internet itu juga masuk menjadi sumber daya proyek. Sumber daya proyek. Ya, yang nantinya ketiga aspek inilah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian suatu proyek. Ibaratnya kalau tidak ada modal ya kita nggak bisa jalan, ya karena nggak ada uangnya. Kalau kita nggak ada orangnya, kita nggak ada yang ngerjakan. Kalau kita nggak punya alatnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu adalah pentingnya sumber daya proyek di dalam TI. Nah, sumber daya proyek sendiri adalah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Apa aja? Ya, tapi tetap termasuk tiga orang itu ya kalau kita lihat ya. Ada orangnya, ada orang yang mengerjakan, ada yang punya modal ya, ada barangnya untuk membantu. Itu pasti adalah sumber dayanya. Mereka dapat berbeda ya, yang artinya jumlahnya bisa berbeda tergantung jenis proyek ya atau departemen yang terlibat. Contoh, di sini kita ada software dan jaringan. Software dan jaringan otomatis keperluannya berbeda. Kalau software dia surveinya ke orang-orang yang akan memakai itu, sedangkan yang jaringan selain dia survei ke orangnya, pemakainya, dia juga harus survei tempatnya. Double survei. Otomatis kebutuhan sumber daya itu bakal berbeda. Menurut Gartner, sumber daya untuk arsitektur TI dapat mencakup alat, komputer, dan lain-lain. Software yang dipakai untuk membuat media komunikasi, ya ada Telegram dan lain-lain itu juga masuk. Sumber daya, metode pengembangan, waterfall dan lain-lain, alat pemodelan, ya ada balsamik dan lain-lain, dan pastinya ada struktur organisasi. Itu adalah menurut Gartner. Jadi ketika kita ingin membicarakan yang namanya proyek TI, maka ini semua harus ada meskipun jaringan. Mengapa kita perlu sumber daya? Ya, kekurangan sumber daya dapat meningkatkan penghentian proyek, ya, atau menyebabkan proyek tidak sesuai jadwal. Ibaratnya, ketika kita butuh komputer, ya kita butuh komputer untuk coding. Kalau komputernya nggak ada, apakah kita bisa coding? Tidak bisa. Ya, makanya kalau sumber dayanya tidak ada atau kurang bisa memperlambat progresnya. Jika sumber daya adalah ruang sewa, ya atau dia tersebut alatnya unik, maka kita sebagai pemimpin proyek harus menunggu berbulan-bulan
atau menunggu waktu yang cukup lama agar ruangan tersebut tersedia lagi atau peralatan dikirim. Contoh ya, kalau di jaringan kan kita punya alat untuk bikin kabel, alat crimping itu, dan ternyata kita tidak punya. Kemudian kita beli, ya. Tapi bersyukur kita sekarang sudah ada one day service ya yang bisa sehari sampai. Kalau dulu belum tentu sehari sampai. Ya. Atau pengen kita nyewa ruangan, ya. Belum tentu besoknya ada. Ya. Jadi jelas yang namanya sumber daya proyek itu dia sangat penting. Tapi akan muncul sebuah pertanyaan, ya. Apakah ada jaminan semua orang, peralatan, dan modal yang tersedia bisa muncul di saat yang tepat? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bisa tidak dia muncul di saat yang tepat? Bisa jadi di project ketika survei, ya ketika survei, ada fluktuasi permintaan barang lebih tinggi. Ya, atau ketika program ternyata orangnya sakit. Ya. Nah, mengira-ngira untuk ketepatan sumber daya itu menjadi hal yang sulit. Tipe sumber daya, ya, tipe sumber daya memperkirakan sumber daya adalah tugas langkah integral dalam perencanaan proyek. Jadi ketika kita membuat perencanaan proyek, kita harus bisa melakukan estimasi dari awal. Kira-kira kegiatan ABC itu dananya berapa, orangnya seberapa, itu sudah bisa mengira-ngira. Itu juga menjadi salah satu aspek daripada manajemen proyek. Harus bisa melakukan yang namanya estimasi. Jadi tipe yang pertama adalah tenaga kerja yang dimana perekrutan pekerja disesuaikan dengan bidangnya, bidang keahliannya. Tenaga kerja biasa digaji dalam hitungan jam, ya. Ini standar internasional memang pekerja paruh waktu itu dihitungnya per jam, tetapi dapat naik hingga bertahun-tahun untuk proyek besar. Jadi kalau proyek skala besar, gajinya itu bisa naik tergantung berapa lama dia dipakai. Contohnya, ada programmer, desainer, data analisis, penguji software. Mereka ini kan bekerja ketika mereka bekerja saja. Kalau mereka nggak bekerja ya nggak dapat gaji. Itu adalah contoh dunia tenaga kerja. Ya. Istilah staff proyek mengacu pada orang-orang, ya, staff proyek dalam tim proyek. Staff proyek itu tim inti proyek yang memiliki peran atau fungsi tertentu dan tugas yang ditugaskan. Jadi staff proyek itu kerjanya bukan yang termasuk di tadi ini ya, tapi bisa jadi staff proyek, bisa jadi programmer, desainer, itu bisa. Itu bisa jadi. Dalam manajemen proyek, staff proyek masih sering disebut dengan sumber daya karena dia termasuk bekerja di proyek tersebut. Nah, untuk mencari staffnya sendiri, yang menentukan adalah keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh programmer, maka kita carinya adalah programmer. Kita butuh orang yang pandai keuangan, kita carinya orang keuangan. Ya. Inventarisasi itu juga kebutuhan bagaimana mengatur sumber daya yang ada di proyek. Ya. Rekonsiliasi juga perlu untuk mengakurkan tim atau organisasi yang bertikai. Itu juga penting, skill-skill, ya. Kalkulasi kebutuhan staf itu dilakukan agar memastikan kebutuhan kepegawaian. Ya. Ini adalah salah satu
contoh perencanaan sumber daya manusia ya untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan serta surplus kepegawaian. Kita bisa tahu kita tuh over pegawai atau tidak itu dari kalkulasi kebutuhan staff. Tapi memang terkadang kita perlu sih yang namanya backup ya. Aturan jempol bisa dipakai untuk menghitung kebutuhan staff pada struktur organisasi umum. Yang dimana si staffnya, karyawannya yang bekerja di lapangan itu 2 kali dari staff inti. Atau bisa menggunakan metode Delphi yang dimana SDM diinputkan berdasarkan sejarahnya. Kalau dia sejarahnya bagus berarti dia masuk, kalau tidak berarti ya kurang. Kemudian juga bisa dilihat dari rasio staff dan rasio produktivitas, mana bekerja di internal, mana bekerja di eksternal, itu menggunakan rasio. Kemudian menggunakan analisis regresi statistik untuk membandingkan hubungan dalam data historis kebutuhan staff. Lihat historinya. Ya. Analisis regresi. Jadi itu adalah bagaimana kita mengatur sumber daya manusianya. Kemudian dari peralatan dan perlengkapan. Sumber daya ini ya peralatan dan perlengkapan dapat membantu dalam pengerjaan proyek. Seringkali alat dan peralatan akan digunakan pada banyak proyek sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk setiap proyek. Jadi kita harus tahu alat-alat apa yang sekiranya digunakan oleh staff, ya entah itu internal atau eksternal. Contohnya komputer, laptop, ya printer, hard disk pun juga termasuk ke sini. Nah, bagaimana kita menentukan peralatan? Lihat realitas proyeknya. Kira-kira bisa nggak meningkatkan produktivitas? Kalau komputer untuk coding pastinya ya. Untuk desain ya. Kira-kira peralatan ini bisa nggak membuat lebih sukses? Ada perkiraannya. Dari dapatkan sudut pandang eksternal, tergantung dari skala, konsultasikan peralatan yang dipakai. Kira-kira ini cocok atau enggak? Karena belum tentu alat yang dibeli itu disetujui oleh stakeholder. Misalnya, si perusahaan A itu dia adalah perusahaan yang elit. Apakah mau dikasih komputer selain Apple? Belum tentu. Bisa jadi dia maunya komputer Apple. Ya, itu adalah satu contoh saja. Putuskan apakah ingin membeli atau menyewa. Kalau ternyata dengan sewa kita bisa lebih hemat dan mencukupi, maka sewa. Tapi kalau ternyata harus membeli ya, membeli. Jadi pikirkan dulu keamanan dananya. Ya. Kalau ternyata di situ banyak malingnya, ya kita rugi kalau beli. Kemudian dari bahan persediaan selain ATK, selain komputer laptop ya, atau bahan jenis pakai, ATK, bensin, konsumsi. Ya, ini contohnya. Ini adalah contoh sumber daya, entah itu manusia, ya, barang, bahkan yang dan lain-lain itu ada. Ini kan ada barang ini. Brosur, periklanan, komersil itu juga sumber daya. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.